Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara normativitas dan historisitas. Bahwa realitas kehidupan itu ada dua level, ada dua jenis, yaitu realitas historis atau apa yang ada, apa adanya, yang terlihat, yang terasa, ya. Tetapi dan yang kedua ada realitas normatif atau realitas kehidupan yang seharusnya, yang sebaiknya, yang idealnya. Ya, jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, meskipun harus dibedakan. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana mampu membedakan antara realitas normatif di satu sisi dan realitas historis di sisi lain, sekaligus menjadikannya satu kesatuan. Nah, untuk mampu memahami keduanya sebagai satu kesatuan, maka dibutuhkan dua perspektif yang berbeda sesuai dengan realitas yang ingin kita ketahui. Ya. Realitas normatif hanya bisa difahami dengan perspektif normatif. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas perspektif normatif, nantinya ada 3, yaitu ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Lalu nanti berikutnya kita akan membahas tentang ilmu-ilmu empirik untuk mengkaji untuk mengkaji realitas historis. Begitu ya. Kita akan memulai dengan membahas tentang ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ya, kita lihat. Ilmu kalam atau biasa juga disebut sebagai ilmu akidah. Sering juga disebut sebagai ilmu usuluddin. Ya. Ilmu kalam itu merujuk kepada pembahasan tentang sifat dan hakikat Allah. Manusia itu siapa, Allah itu siapa, itu dibahas di dalam ilmu kalam atau ilmu akidah. Di dalam Islam, ilmu akidah atau ilmu kalam ini menjadi sangat penting atau merupakan yang paling penting karena dia menjadi fondasi dari pembahasan ilmu-ilmu yang lain. Karena di dalam Islam, asal muasal kehidupan atau asal muasal realitas itu adalah Allah. Ya, sebelum ada apa-apa, Allah sudah ada. Dan segala sesuatu itu ada karena diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Bukan hanya diciptakan, segala sesuatu itu dipelihara oleh Allah, dijaga keteraturannya oleh Allah melalui hukum-hukum Allah, dan nantinya ketika
ceritanya sudah selesai, alam semesta ini akan digulung dan kita akan menuju alam berikutnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi di dalam perspektif Islam yang paling dasar itu adalah hal ihwal terkait Allah. Ya, ilmu yang membahas tentang Allah itu siapa, Allah itu apa, Allah itu ada di mana, bagaimana sifatnya, itu semua menjadi bahasan atau menjadi kajian dari ilmu kalam. Atau dikenal dengan ilmu akidah, karena dia membahas tentang pokok-pokok pemahaman, ya, atau juga disebut sebagai ilmu usuluddin, usulnya agama, dasarnya agama, fondasinya agama. Ya, kalau di dalam bahasa yang lebih populer itu disebut atau dikenal juga dengan teologi Islam. Ya, meskipun istilah teologi itu akarnya bukan dari tradisi Islam, tetapi istilah teologi Islam menjadi lebih populer karena lebih kompatibel dengan ilmu-ilmu sosial humaniora modern. Ya, tetapi kita akan mencoba tetap menggunakan istilah ilmu kalam sebagai dasar supaya kita paham konteks pemahaman secara utuh. Ya. Jadi perspektif normatif yang pertama adalah ilmu kalam, ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah menjadi ilmu fundamental, ilmu yang paling dasar karena realitas, termasuk realitas kehidupan, itu semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita sering mendengar ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, nah biasanya kita mengungkapkan itu kalau ada orang meninggal atau kalau ada orang yang mengalami musibah, ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebenarnya ini bukan hanya terkait dengan kehidupan, tetapi alam semesta. Ya, segala yang ada dalam realitas. Ya, bumi, matahari. Matahari dan bumi itu sudah ada sebelum manusia ada. Ya, dan akan tetap ada setelah manusia tidak ada. Tetapi bumi, matahari, galaksi-galaksi alam semesta ini adalah ciptaan Allah, ada karena Allah dan akan tiada atas kekuasaan Allah. Ya, oleh karena itu, kajian tentang realitas Allah, hakikat sifat Allah ini menjadi penting, menjadi fondasi bagi kajian-kajian keagamaan di dalam Islam. Ilmu kalam, ya, seperti tadi saya sampaikan, atau dikenal dengan ilmu teologi Islam. Apa yang dikaji? Adalah rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah hal-hal yang kita wajib meyakini ada. Ya, kita harus yakin keberadaannya. Mengapa kita harus yakin? Karena hal-hal tersebut tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa diraba dengan tangan. Tidak bisa diketahui dengan kamera, tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, hal-hal yang sifatnya gaib, bukan empirik, tidak material. Ya, oleh karena itu tidak bisa diketahui dengan cara biasa. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan iman, dengan meyakini bahwa itu ada.
Ya, karena manusia selain dengan indera, dengan mata, dengan telinga, ya mata, telinga, kulit untuk meraba, hidung untuk mencium itu semuanya adalah alat untuk mengetahui. Tetapi selain itu manusia juga punya alat untuk mengetahui berupa keyakinan yang ada di dalam hati dan pemahaman yang ada di dalam akal. Ya, rukun iman adalah hal-hal yang kita wajib yakin bahwa itu ada meskipun tidak terlihat, tidak terasa, tidak berbau, tidak bisa diraba. Apa itu rukun iman? Ya, kalau fondasinya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, kita harus beriman bahwa Allah itu ada. Ya, dunia, alam semesta, manusia, makhluk-makhluk yang lain itu ada karena Allah. Oleh karena itu, karena semuanya ini kita sudah melihat ada, ya, kehidupan kita itu asalnya dari mana, kita harus meyakini hidup kita itu berasal dari Allah. Allah adalah sesuatu. Nah, biasanya kita menyebut sebagai zat atau realitas atau wujud, ya, karena ini memang tidak bisa diketahui. Allah itu tidak bisa diketahui dengan mata, dengan telinga, ya. Hanya bisa kita ketahui dengan keyakinan. Allah adalah uh, yang maha menciptakan, yang maha awal, maha akhir, maha berkuasa. Nanti kita selanjutnya akan kita bahas. Ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Yang kedua, kita harus yakin juga tentang adanya malaikat. Ya, malaikat itu apa? Malaikat itu adalah pembantu-pembantunya Allah. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah. Ya, nanti kalau kita belajar tentang rukun iman, ya, bacaan-bacaan tentang rukun iman nanti bisa dilihat di buku pendalaman. Ada beberapa malaikat yang memiliki tugas khusus dan ada tidak terhingga malaikat yang memiliki tugas-tugas umum. Ya, tugas malaikat secara khusus misalnya yang paling harus kita ketahui adalah malaikat Jibril. Ya, tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada nabi, kepada rasul, ya, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena nanti kita bahas nanti, ya. Jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan pesan dari Allah kepada makhluknya. Nah, yang bisa hanya malaikat Jibril. Lalu ada malaikat Mikail. Ya, Mikail itu membagi rizki. Rizki itu adalah anugerah. Rizki itu bukan uang. Rizki bukan harta benda. Rizki adalah karunia dari Allah. Itu nanti Allah sudah menetapkan, lalu yang membagi adalah malaikat Mikail. Lalu ada malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat yang menentukan batas akhir kehidupan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup akan mati. Dan dalam kasus manusia, karena manusia itu memiliki ruh, maka yang mencabut ruh atau yang menerima ruh, mengelola ruh setelah manusia mati adalah malaikat Israel. Makhluk-makhluk yang lain, karena makhluk lain itu hanya memiliki nyawa, tetapi tidak memiliki ruh, yang artinya kalau makhluk lain itu setelah mati ya mati dia. Sementara manusia memiliki ruh, meskipun
jasadnya manusia itu mati, tetapi ruhnya tetap hidup. Dan ruh inilah yang nanti akan dikelola oleh malaikat Israel. Lalu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu peniup trompet ketika kiamat datang. Nanti kalau sudah kiamat, semua hancur, malaikat Israfil, trompetnya itu ditiup, makhluk yang sudah mati itu bangun kembali untuk menjalani alam berikutnya setelah alam dunia. Ya, trompetnya seperti apa? Ya tidak ada orang yang tahu. Apakah trompetnya seperti trompet tahun baru atau trompet seperti pemain drum band? Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tetapi bahwa malaikat Israfil tugasnya adalah meniup trompet, membangkitkan makhluk yang sudah, semua makhluk yang sudah meninggal, manusia yang sudah meninggal, untuk menjalani pengadilan di akhirat. Ya, lalu ada malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Penjaga surga malaikat Ridwan yang selalu ramah, lalu ada malaikat penjaga neraka, malaikat Malik yang selalu seram. Nah, lalu ada malaikat penanya ketika kita mati di kuburan, itu resepsionis, resepsionisnya alam kubur. Kalau ada manusia meninggal, ya dia akan ditanya, didaftar, ya, diinterview oleh malaikat mungkar dan nangkir. Ya, itu diantara malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui, yang memiliki tugas pokok langsung dengan kehidupan manusia. Tetapi selain itu ada banyak jumlah malaikat yang tugasnya adalah beribadah, ya, kecuali nanti Allah menghendaki memerintahkan sesuatu. Ya, kita harus yakin bahwa malaikat ini ada dan tugas malaikat adalah membantu Allah menjalankan kehidupan. Lalu kita harus yakin adanya kitab. Apa itu kitab? Ya, kitab dalam hal ini merujuk kepada wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk apa kitab ini? Kitab, atau nanti kalau dalam bentuk yang lain suhuf, ini kalau yang satu edisi lengkap, kalau suhuf itu yang sifatnya chapter-chapter. Ada nabi yang mendapatkan satu kitab utuh. Ya. Tetapi ada juga nabi yang hanya mendapatkan bab tertentu. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Nanti kita kalau untuk pelajaran lebih lanjut nanti ada, ya. Tetapi sementara kita harus meyakini bahwa Allah menurunkan kitab melalui malaikat kepada para nabi untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Ya, bimbingan Allah kepada manusia itu membuktikan kekuasaan Allah sekaligus kasih sayangnya kepada manusia. Karena manusia itu di satu sisi sudah dikaruniai akal, ya, tetapi di sisi lain akal manusia itu tidak cukup untuk membimbing kepada kehidupan yang baik secara utuh. Akal itu membuat manusia bisa berpikir, tetapi pemikiran manusia itu ada batasnya. Sementara kehidupan itu memiliki sesuatu yang lebih luas dari akal. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab melalui malaikat kepada para nabi untuk diajarkan kepada semua manusia sebagai wujud kekuasaan dan kasih sayang Allah. Lalu kita juga wajib meyakini adanya nabi. Ya, apa itu nabi? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan pesan dari Allah melalui malaikat maupun
langsung. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu ada nabi yang pernah mendengar suara Allah, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa memiliki julukan Kalamullah, artinya nabi yang pernah mendengar suara Allah langsung, tidak melewati malaikat. Kalau nabi-nabi yang lain melewati malaikat. Ada nabi dan ada rasul. Ya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Rasul adalah nabi yang diutus untuk membina umat secara khusus. Ya, punya kewajiban membina umat. Nah, jadi kalau nabi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau rasul adalah nabi yang punya kewajiban membina umat. Ya, artinya setiap rasul pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Banyak nabi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tetapi tidak punya umat. Ya, dia punya pemahaman, dia punya ilmu, dia bisa membimbing manusia, tetapi tidak punya kewajiban umat tertentu. Ya, ada berapa banyak nabi itu? Sangat banyak. Sebuah riwayat mengatakan ada 10.000, ada yang mengatakan 13.000, ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 25.000 ya. Karena hanya Allah yang tahu. Ya, berapa panjang sejarah kehidupan hanya Allah yang tahu. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 25 ya yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya, meskipun di dalam Al-Qur'an sebenarnya ada lebih dari 25. Ada beberapa nabi yang juga dimunculkan namanya di dalam Al-Qur'an, tetapi itu bukan dari rasul-rasul utama ya. Sehingga bukan menjadi 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, mengapa 25 nabi itu wajib kita ketahui dan wajib kita percayai adanya? Karena 25 nabi itu merupakan rangkaian keseluruhan pesan Allah, ya, bimbingan Allah kepada umat manusia. Mulai dari Nabi Adam yang pertama sampai Nabi Muhammad yang terakhir. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ya, khotamul anbiya wal mursalin. Bukan hanya nabi terakhir, tetapi nabi penutup. Sudah nggak boleh sudah tidak ada lagi nabi. Jadi kalau ada nabi, ada yang mengaku nabi atau yang menganggap nabi setelah Nabi Muhammad, itu pasti nabi palsu, nabi yang mengada-ada. Karena Muhammad adalah bukan hanya nabi terakhir, tetapi nabi penutup, nabi dan rasul pamungkas. Sudah tidak ada lagi. Ya, jadi ada 25 nabi, yang nabi dan rasul ya, yang kita harus meyakini sebagai satu kesatuan ajaran. Allah mengajarkan bimbingannya, agamanya kepada nabi-nabi tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kondisi umatnya masing-masing. Ada umat yang masih sederhana, ajarannya lebih sederhana. Ada umat yang kehidupannya keras, harus dibimbing dengan agama yang keras. Ada umat yang kehidupannya lunak atau lemah lembut, maka ajaran agamanya harus lemah lembut. Sampai yang terakhir, Nabi Muhammad ya, dengan umat yang sangat kompleks, maka ajarannya adalah ajaran Islam. Ya, semua ada nabi yang wajib kita ketahui 25, tetapi ada lebih banyak lagi nabi yang kita tidak tahu. Tetapi semuanya harus kita yakini karena para nabi ini adalah orang yang mendapatkan pesan dari Allah sebagai bentuk bimbingan Allah kepada manusia. Lalu yang kelima adalah kita harus yakin, kita harus percaya akan adanya hari kiamat. Ya, bahwa setelah mati masih ada kehidupan. Kita harus meyakini. Untuk apa? Supaya kita logis.
ya supaya karena ini nanti ada kaitannya dengan kehidupan. Kehidupan adalah tugas di dalam Islam. Ya, tugas menjalankan perintah Allah untuk beribadah. Nah, di dalam menjalankan ibadah ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang setengah berhasil, setengah gagal. Nah, nanti semuanya diadili, ya dihitung, dihisap, ya ditimbang di hari kiamat. Yang hidupnya baik akan masuk surga, yang hidupnya tidak baik kita akan masuk neraka. Ya, itu semuanya ada pada hari kiamat. Percaya hari kiamat itu ada, percaya bahwa pada hari kiamat semua manusia dibangkitkan dan ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Tidak terkecuali. Ya, baik amal baik atau kebaikan yang sangat kecil sampai kebaikan yang atau keburukan yang sangat kecil itu tidak ada yang lolos dari timbangan malaikat ketika hari kiamat. Lalu yang terakhir kita harus percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui yang lalu maupun yang akan datang dan Allah Maha Kuasa membimbing, mengatur kehidupan manusia. Nah, kekuasaan Allah atas kehidupan inilah yang disebut sebagai takdir. Bahwa Allah sudah menentukan kehidupan kita. Allah sudah mengetahui kita itu bukan hanya kita dari mana ya, kita anaknya siapa, kita sendiri sudah tahu karena kita lahir. Ya. Tetapi sebelum kita lahir Allah sudah tahu siapa yang akan menjadi anaknya orang tua kita. Dan Allah juga akan sudah menakdirkan, sudah ada catatannya di sisi Allah. Ya, kita akan lahir di mana, kita akan hidup berapa lama, apa saja yang terjadi pada hidup kita, itu semua sudah ada catatannya. Itulah yang disebut sebagai takdir. Takdir ini merupakan bentuk keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Segala sesuatu yang ada bukan hanya di masa lalu, tetapi di masa depan sudah ada dalam pengetahuan Allah. Dan karenanya realitas masa depan itu sudah ada di sisi Allah. Itulah yang disebut sebagai takdir. Ya, tetapi takdir itu tidak semena-mena. Ya, bahwa hidup itu ya tinggal menjalani kehidupan, tidak. Karena bersamaan dengan takdir ada ikhtiar. Dan ikhtiar yang baik itu bisa mengubah takdir sebagai bentuk kasih sayang Allah. Doa yang mujarab, doa yang makbul itu juga bisa mengubah takdir. Ya, sebagai satu bentuk ikhtiar. Maka berikhtiar berdoa itu menjadi satu kesatuan dengan takdir. Ya, jadi 6 ini adalah rukun iman yang wajib kita ketahui. Ya, ini bagian dari kajian akidah sebagai satu bagian dari perspektif normatif. Kemudian secara khusus ya, ilmu kalam atau ilmu akidah itu berbicara tentang hakikat dan sifat Allah atau yang lebih dikenal dengan ilmu tauhid. Ya, tauhid dari kata wahid, artinya tunggal atau satu. Di dalam tauhid ini kita berfokus kepada hakikat Allah yang satu dan tunggal. Allah itu lam yalid walam yulad, tidak tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Unik, hanya satu-satunya, tunggal. Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu. Lalu kalau kita belajar ya nantinya kita akan mengetahui ada beberapa kategori di dalam memahami Allah. Kita mengenal sifat 20, ya, ada sifat wajib Allah. Wujud qidam baqa, yang belajar yang pernah sekolah di madrasah tentu sudah hafal ini ya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Bagaimana para ulama itu mengajarkan kepada kita sifat-sifat Allah itu apa. Sifat Allah itu ada. Sifat Allah itu
eh, tidak punya awal. Nah ini tidak punya awal, tidak punya akhir. Bagaimana tidak punya awal ya? Karena awal itu kan waktu. Ya, sebelum adanya waktu, karena waktu juga diciptakan. Ya, ruang dan waktu itu ciptaan Allah. Jadi kalau ada awal, ada akhir, itu artinya dalam bahasa waktu. Tetapi Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Sehingga Allah tidak punya awal, tidak punya akhir. Karena sebelum adanya waktu Allah sudah ada dan setelah adanya waktu Allah masih ada. Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui. Ya, ini adalah sifat-sifat Allah. Lalu yang lebih umum ya, ada sifat 99 atau yang dikenal dengan Asmaul Husna, nama-nama yang mulia. Ya, ini kalau kita punya mushaf Al-Qur'an, punya Al-Qur'an biasanya kalau di sampul dalam bagian belakang ya, bagian depan di bagian dalamnya sampul Al-Qur'an itu ada huruf-huruf itu biasanya itu adalah 99 nama yang merupakan sifat-sifat mulia Allah. Ya, ini dibahas dalam ilmu tauhid. Sifat-sifat Allah itu pada hakikatnya atau sebenarnya tidak bisa diketahui oleh manusia. Allah itu maha gaib, tidak bisa diketahui oleh siapapun. Tetapi ada kasih sayang Allah supaya manusia punya gambaran, supaya manusia punya acuan bagaimana menata hati, bagaimana menata pikiran ketika kita berpikir tentang Allah. Ya, ada 99 sifat, 20 sifat. Ini sifatnya atau fungsinya adalah fungsi pembelajaran. Ya, tidak dalam arti Allah itu sifatnya seperti ini, Allah sifatnya seperti ini. Misalnya di dalam Al-Qur'an ada ungkapan yadullah fauqa aidihim. Ya, tangan Allah. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan tangan Allah. Allah itu punya tangan. Tetapi tangan Allah itu seperti apa? Ya, tidak ada yang tahu. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa eh, tangan itu hanya ungkapan untuk melambangkan kekuasaan Allah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, ya Allah itu punya tangan, Allah karena Allah mengatakan Allah punya tangan. Tetapi jangan ditanya tangan Allah itu seperti apa. Ya, karena tidak akan ada yang tahu. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana pembahasan tentang hakikat dan sifat-sifat Allah. Ya. Sifat Allah yang paling utama adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Rahman itu kasih sayang kepada semua orang, Rahim itu adalah kasih sayang kepada makhluk yang kebaikan-kebaikan makhluk nanti di akhirat. Ya, kalau Rahman itu untuk semuanya, Rahim itu untuk orang-orang tertentu. Ya, ini adalah pokok-pokok ya yang dikaji di dalam ilmu kalam. Lalu apa relevansinya ya? Apa relevansinya dalam kehidupan nanti kaitannya dengan ilmu sosial humaniora. Aplikasi ilmu tauhid dalam kehidupan ya, karena fokus kita adalah kajian tentang hakikat Allah, hakikat ketuhanan ya. Maka kalau ada Tuhan maka akan ada makhluk. Kalau kita berbicara hakikat ketuhanan, implikasinya adalah berbicara hakikat kemakhlukan. Relevansi kajian ilmu kalam atau ilmu akidah, ilmu tauhid adalah bagaimana menjadikan hidup kita berorientasi tauhid. Apa maknanya berorientasi tauhid? Adalah berorientasi kesadaran bahwa kita ini makhluk. Manusia hidup itu bukan tidak merdeka. Ya. Manusia itu hidup dalam bahasa akidah tidak bebas, tetapi di dalam takdir Allah, di dalam kekuasaan takdir Allah, di dalam bimbingan Allah, di hadapan Allah. Oleh karena itu, kehidupan
itu harus tetap diselaraskan dengan nilai-nilai keagungan Allah, nilai-nilai ketuhanan Allah, dan nilai-nilai status kita sebagai makhluk. Ya, dalam kehidupan politik misalnya, nilai-nilai tauhid itu adalah nilai-nilai di mana kita harus sanggup menyampaikan kebenaran. Tidak hanya kekuasaan, ya, tidak hanya menyuarakan keinginan dan kepentingan, tetapi juga atau terutama adalah nilai-nilai kebenaran. Dalam kehidupan ekonomi yang biasanya adalah memperbesar keuntungan, ya, dan memperkecil kerugian, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya, maka nilai-nilai tauhid mendorong kita untuk membangun nilai-nilai keadilan di dalam ekonomi. Lalu dalam sosial budaya, bagaimana membangun kehidupan ini sebagai sebuah rahmat. Kehidupan itu sebagai sebuah kebaikan. Hidup bukan tempat untuk pamer-pameran, hidup bukan untuk berlomba-lomba, permusuhan. Ya, tetapi hidup adalah bagaimana membangun kebaikan. Menjadikan kehidupan sebagai rahmat. Itu adalah nilai-nilai kehidupan yang berorientasi tauhid. Nah, ini contoh ada buku yang nanti bisa kalian baca ya. Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Yang pertama yang kanan atas ini seni tauhid. Nah, ini dulu yang mengedit saya yang membantu menerbitkan buku ini ketika saya masih muda ya. Ini buku sudah mungkin lebih lahir, buku ini terbit lebih dulu dibanding kelahiran kalian. Ini sudah terbit ketika kalian belum lahir. Seni tauhid. Apa itu seni tauhid? Buku ini berbicara tentang bagaimana menjadikan kehidupan seni itu bukan hanya hiburan, bukan hanya soal keindahan, tetapi selalu mengingatkan kita kepada Allah. Ya, seni yang membawa kita kepada tauhid. Nanti silahkan dibaca. Lalu ada bukunya Pak Amin Rais, judulnya Tauhid Sosial, Formula Menggempur Kesenjangan. Ini adalah aktualisasi nilai-nilai tauhid dalam kehidupan politik ekonomi. Jadi kalau menurut Pak Amin Rais, kalau sampai ada kehidupan yang tidak adil, di mana orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, itu adalah kehidupan yang tidak mencerminkan nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, semangat tauhid harus membawa kepada upaya menggempur kesenjangan. Ya. Bagaimana membagikan kekayaan orang kaya kepada orang miskin supaya kehidupan lebih manusiawi. Karena semua orang atau semua makhluk itu di hadapan Allah sama. Yang dilihat bukan kekayaannya, tetapi ketakwaannya, ya, kebaikannya. Oleh karena itu, kekayaan, kesejahteraan itu harus diratakan. Tidak harus sama, tetapi harus adil. Ya, karena dalam realitas kehidupan ada orang kaya yang sangat kaya, mungkin kalian bisa lihat di internet bagaimana orang Indonesia itu ada yang punya motor itu sampai harganya 5 miliar, 7 miliar, itu baru motor ya, belum rumahnya. Sementara ada orang yang mencari uang 1 juta, 2 juta sudah kesulitan. Nah, ini harus dihilangkan untuk membangun nilai-nilai tauhid. Ya, lalu ada buku dari Kiai Masrur, Tauhid Kemanusiaan. Apa itu tauhid kemanusiaan? Itu tadi bagaimana menjadikan kehidupan sebagai rahmat. Hidup itu isinya macam-macam. Ya, manusia hidup itu macam-macam, etnisnya macam-macam, budayanya macam-macam, kulturnya macam-macam, bahkan agamanya macam-macam. Nah, aktualisasi nilai-nilai tauhid adalah bagaimana menjadikan keragaman tadi itu bukan sumber konflik.
tetapi sumber membangun kebaikan, sumber membangun kedamaian. Bagaimana membangun rahmat di tengah keragaman hidup. Nah, itu adalah aktualisasi nilai-nilai tauhid dalam dimensi kemanusiaan. Ya, ini adalah perspektif normatif yang pertama, yaitu ilmu kalam, ilmu yang mengkaji tentang dunia gaib, terutama fokusnya kepada Allah, tauhid, dan bagaimana membangun kehidupan berorientasi tauhid. Ya, ini nanti akan kita jadikan sebagai acuan untuk melihat nilai-nilai normativitas. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.